Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita sekalian. Sungguh bersyukur di mana di minggu yang kedua dari bulan misi ini kita bersama-sama boleh beribadah, berbakti kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan satu tema, Go be my witness, pergilah jadilah saksiku. Didasarkan pada Injil Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam waktu yang indah ini kami bisa bersama-sama berbakti dan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih khusus ketika kami bisa bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar Tuhan, termasuk juga hamba-Mu yang berbicara. Pakailah kiranya menjadi berkat bagi setiap kami, dan berilah kami pengertian dan pemahaman. Dan kiranya kuat kuasa Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman ini di dalam hidup kami hari lepas hari. Demikianlah doa dan permohonan serta ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan didasarkan pada Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah kamu ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu sudah sangat sering kita mendengar istilah The Great Commission, amanat agung. Satu istilah yang mungkin bagi sebagian besar dari kita orang Kristen telah menjadi ayat hafalan kita. Bagaimana Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah aku perintahkan kepadamu." Dan tentu kita memikirkan bersama-sama bahwa seringkali orang-orang Kristen berpikiran bahwa panggilan ini hanya cocok atau hanya dikhususkan bagi mereka yang memiliki panggilan menjadi misionaris. Atau paling tidak mereka yang terpanggil sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, untuk mereka mempersiapkan diri sekolah teologi dan kemudian melayani. Bagaimana dengan setiap orang Kristen yang lain? Setiap orang Kristen kaum profesional, setiap orang Kristen yang menjadi pekerja biasa, setiap orang Kristen yang menjadi jemaat biasa. Apakah ayat tersebut tidak berbicara kepada setiap mereka? Dan terkadang kita berpikir bahwa gereja kita sudah cukup mengerjakan itu dengan membentuk komisi misi atau tim penginjilan, komisi PI, penginjilan, dan lain sebagainya. Atau bahkan seperti saat ini, bagaimana kita gereja memperingati di dalam satu bulan khusus, mendedikasikan satu bulan khusus. Kita namakan bulan misi. Kita peringati dan segala perenungan di sepanjang bulan itu adalah tentang misi. Apakah cukup kita melaksanakan amanat agung dengan cara demikian? Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa ada kurang lebih 1/3 dari populasi planet ini, atau kurang lebih sekitar 2 miliar lebih orang, belum pernah mendengar tentang Injil. Dan 50.000 di antara orang-orang itu mati setiap hari menuju kebinasaan, terpisah dari Allah. Bagaimana kita menyadari akan hal ini? Bagaimana kita meresponi akan hal ini? Bahwa masih ada miliaran orang yang bahkan belum pernah mendengar berita tentang Injil. Tema kita hari ini, pergilah, jadilah saksiku. Kiranya itu menjadi sebuah pesan yang begitu kuat, memberikan dampak yang begitu luar biasa kepada setiap kita. Bukankah harusnya daya juang kita untuk memberitakan Injil itu, untuk meneruskan berita keselamatan itu, menjadi sebuah kekuatan yang mendrive kita, memberitakan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Lalu menjadi pertanyaan buat kita adalah, mengapa kita diam saja sampai dengan hari ini? Mengapa kita tidak mengambil langkah untuk itu? Mengapa kita tetap berdiri di dalam posisi kita? Atau bahkan secara tidak sadar,
Ketika kita datang bergereja, ternyata kita sedang membangun tembok yang kita namakan gereja. Kita sedang membangun benteng yang kita namakan gereja. Kita berlindung di dalamnya, kita melakukan segala bentuk pelayanan di dalamnya. Tetapi keluar daripada gereja, kita tidak melakukan apa-apa. Inikah wajah kekristenan hari ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memperhatikan bacaan kita hari ini, Markus secara begitu dramatis menuliskan Injilnya yang sedikit lebih detail daripada apa yang dituliskan oleh Matius dan juga Lukas. Di mana bahkan di dalam pasal yang kelima ini, dalam perikop secara utuh, bagaimana Yesus mengusir roh-roh jahat dari diri seseorang di daerah Gerasa, Markus tempatkan di dalam rangkaian mujizat yang Yesus lakukan, di mana Yesus menyatakan kuasanya atas beberapa kekuatan yang mengancam kematian manusia. Di dalam perikop pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40, Markus menuliskan di sana bagaimana kuasa Yesus meredakan angin ribut. Murid-murid begitu takut ketika angin ribut seolah-olah mengancam hidup mereka, akan membawa kematian dalam hidup mereka. Tapi di sana ketika Yesus hadir, ada satu kehidupan yang terpelihara. Di dalam perikop selanjutnya, bahkan di dalam bacaan kita, ketika Yesus menyatakan kuasanya atas roh-roh jahat, Yesus mengusir roh-roh jahat itu, ada satu kehidupan juga yang terpelihara ketika Yesus hadir di sana. Dan di dalam perikop selanjutnya, ketika Markus menuliskan bagaimana kuasa Yesus nyata atas seorang perempuan yang mengalami pendarahan begitu panjang, sakit penyakit yang seolah mengancam kematian manusia, ketika Yesus hadir di sana, ada satu kehidupan yang terpelihara. Sehingga pola yang mau Markus tunjukkan di sana adalah bagaimana kuasa mujizat yang Yesus kerjakan melampaui setiap kuasa-kuasa yang ada di dunia yang seolah-olah mengancam kehidupan manusia, memberi ancaman, membawa kematian di dalam kehidupan manusia. Tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, ada satu kehidupan yang terpelihara di sana. Bahkan ketika kita lebih jauh melihat bagian ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada nuansa yang begitu dramatis yang Markus mau coba tunjukkan kepada kita. Betapa tidak, bahkan kehadiran Yesus di sana, jangankan Yesus sebagai seorang Yahudi biasa di sana, kehadirannya pun itu tidak layak, tidak sepatutnya Yesus pergi ke daerah itu. Mengapa? Karena kalau kita perhatikan di dalam bacaan secara lebih lengkap daripada ayat yang pertama dan seterusnya, kita bisa memahami ketika Yesus sampai di seberang danau di daerah orang Gerasa, siapa yang menyambut Yesus? Ketika Yesus turun dari perahu, ada seorang yang kerasukan roh jahat yang menyambut Yesus. Jadi Yesus tidak disambut oleh karangan bunga, oleh tari-tarian penyambutan, atau oleh kepala daerah setempat waktu itu. Tidak. Tidak seperti pejabat hari ini. Tidak seperti orang besar hari ini. Tapi yang menyambut Yesus adalah justru seorang yang kerasukan roh jahat. Dan inilah yang menjadi titik awal. Bahwa tidak sepatutnya Yesus melanjutkan perjalanannya di sana. Kenapa? Bagi seorang Yahudi, orang yang kerasukan roh jahat itu dianggap sebagai orang yang begitu berdosa. Sehingga dirinya bisa dikuasai oleh roh jahat. Orang yang dirasuk roh jahat itu najis untuk didekati, untuk diajak ngobrol. Belum lagi saudara, kalau kita lanjutkan pembacaan kita, ketika Yesus mengusir roh-roh jahat dari diri orang tersebut, Yesus mengusirnya kemana? Yesus memberikan izin untuk roh jahat itu pergi kepada babi-babi, di mana ada kawanan babi-babi yang sedang diternak di sana, jumlahnya tidak main-main. Bukan 20, bukan 50, bukan 100, tidak. Ada 2000 babi di sana. Jelas ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut bukanlah daerah orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap babi adalah haram untuk dimakan dan najis keberadaannya. Tidak mungkin seorang Yahudi itu usaha beternak babi, tidak mungkin, saudara. Sehingga dari indikasi yang kedua ini kita tahu kondisi di mana ada kawanan babi yang begitu banyak jumlahnya, dan bukan tidak mungkin ada kawanan babi yang lain di daerah sekitar itu, orang beternak di sana, menunjukkan bahwa begitu najisnya daerah itu untuk didatangi oleh seorang Yahudi. Belum lagi orang yang kerasukan roh jahat itu tinggalnya di sekitaran pekuburan, dan tanah kuburan, daerah pekuburan bagi orang Yahudi pun juga merupakan daerah yang najis.
Sehingga dapat kita ketahui bahwa Yesus datang itu di daerah yang memenuhi unsur kenajisan yang begitu luar biasa. Dia datang disambut oleh seorang yang najis, dia datang di daerah yang najis, dia datang di tengah orang-orang yang punya pekerjaan najis, dia datang di tengah-tengah orang kafir, orang non-Yahudi yang dianggap najis pada waktu itu. Komplitlah sudah di sana. Tetapi yang terjadi adalah Yesus datang ke daerah itu. Ketika Markus menunjukkan bagian ini, bahkan kita tahu betapa nuansa lebih dramatis lagi mau Markus gambarkan dengan lebih detail dibandingkan Injil sinoptik yang lain. Kondisi kejiwaan daripada orang tersebut itu benar-benar menunjukkan suatu keadaan yang sangat-sangat tidak manusiawi lagi. Kenapa? Karena orang itu dikatakan di dalam ayat yang ketiga, orang-orang lain telah berusaha untuk mengikatnya, dan sekalipun dengan rantai, sekalipun dengan belenggu, tidak ada yang dapat menahannya. Semua rantai, semua belenggu itu dimusnahkan. Dan bahkan di dalam ayat yang keempat dikatakan, tidak seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Dan kata menjinakkan ini, itu memberi pengertian seperti menjinakkan binatang buas. Jadi pemakaiannya ditunjukkan ini menunjuk bahwa dia seolah bukan manusia lagi. Bahkan hidupnya, kalau di Injil Lukas dikatakan dia telanjang, dia tidak berpakaian. Belum lagi kalau kita lihat di dalam Injil Markus pasal yang kelima, dari ayat yang kelima, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, kemudian dia berlari ke sana kepada Yesus. Sebuah keadaan yang mau ditunjukkan begitu tragis kehidupan orang yang kerasukan roh jahat ini. Seolah-olah keberadaan roh jahat di dalam diri orang tersebut telah melucuti semua unsur kemanusiaan yang ada di dalam diri orang tersebut. Sehingga orang lain tidak ada yang berani untuk mendekatinya. Orang lain seolah-olah memilih untuk menghindari keberadaan orang ini. Ketika membaca bagian ini saya teringat tentang kampung saya waktu saya masih kecil, kira-kira saya SD gitu ya. Ada satu bapak, namanya Bapak Ramto. Mohon maaf kalau misalnya ada yang sama namanya, tidak bermaksud, tapi benar demikian. Bapak Ramto ini dicap gila, mohon maaf, oleh para warga kami sekampung waktu itu. Beliau dipasung gitu ya, di salah satu kamar di rumahnya. Dan bukan tidak mungkin dalam keadaan itu entah bagaimana si bapak ini bisa berkeliaran di jalanan. Dan yang menjadi teror dan ancaman bagi kami adalah ketika bapak ini keluar di jalanan dan membawa senjata tajam, dia tidak segan-segan untuk tiba-tiba membacok orang-orang yang lewat di jalan kampung kami waktu itu. Bahkan tidak jarang ketika dia berhasil keluar, dia membawa batu-batu untuk dilempari ke rumah-rumah warga. Sehingga ada banyak rumah-rumah warga yang kemudian rusak oleh karena beliau. Tidak heran juga akhirnya banyak orang tua yang menjadikan beliau sebagai ancaman bagi anak-anak mereka yang bandel. Misalnya ketika anaknya bandel, gak mau makan, dikatakan, ayo makan gak? Tak panggilin Pak Ramto loh. Atau misalnya anaknya malas belajar, ayo belajar gak? Tak panggilin Pak Ramto loh. Sehingga bagi kami nama Ramto itu menjadi ancaman atau menjadi teror tersendiri. Dan nuansa inilah yang sedikit banyak memberikan gambaran ketika saya memahami bagian di mana orang yang kerasukan roh jahat itu digambarkan oleh Markus di sana. Keberadaannya justru menjadi teror, keberadaannya justru menjadi ancaman, keberadaannya justru membuat resah orang-orang pada waktu itu. Tetapi ketika Yesus datang dan hadir di sana, segala sesuatunya berubah. Singkat cerita kita tahu bagaimana di dalam bacaan kita tadi ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Setelah orang itu dibebaskan, ketika Yesus hendak pergi karena orang banyak di sana mendesak Yesus pergi meninggalkan mereka, orang itu justru berespon untuk menyertai dia. Untuk menyertai dia. Saudara, bukankah gambaran ini memberikan satu mini shoot tentang bagaimana Tuhan mau menjangkau engkau dan saya. Tentang bagaimana Tuhan mau datang ke dunia ini. Satu cuplikan yang Markus mau tampilkan tentang kerajaan Allah.
yang nyata di dalam kehidupan manusia. Bukankah tidak sepatutnya Allah yang Maha Kudus itu datang ke dunia? Bukankah tidak sepatutnya Allah yang Maha Suci itu mau menjangkau manusia? Bukankah tidak seharusnya Allah mengampuni dosa-dosa manusia? Saudara, dari keberadaan ini kita tahu bahwa Yesus tidak sepatutnya datang ke daerah orang Gerasa yang najis itu. Tidak sepatutnya Yesus berbicara, berdialog dengan orang yang kerasukan oleh roh jahat itu. Dan seolah kita tahu apa yang roh-roh jahat itu lakukan dalam diri orang tersebut punya satu tujuan. Ketika semuanya nampak tidak lagi manusiawi itu, seolah inilah gambaran bagaimana keberadaan roh jahat itu hendak menghancurkan keserupaan manusia dengan Allah. Manusia tidak lagi hidup untuk mencerminkan gambar dan rupa Allah. Dan bukankah itu yang dosa telah perbuat di dalam hidup kita? Bukankah ketika kita hidup di dalam dosa, keserupaan kita dengan Allah, gambar dan rupa Allah dalam diri kita rusak. Tetapi syukur kepada Allah. Bagaimana atas anugerahnya, atas kasih karunia-Nya, Allah mau datang ke dunia. Dan dengan cara itu, Dia mau menyatakan kasih karunia-Nya dengan mati, memberi diri, menjadi ganti korban atas dosa-dosa kita. Sehingga kini, atas kasih karunia Allah, engkau dan saya telah alami penebusan itu. Engkau dan saya telah alami pengampunan itu. Engkau dan saya dari yang tadinya menjadi seteru dengan Allah, melalui salib Kristus diperdamaikan. Sehingga kita boleh datang menghadap hadirat-Nya yang kudus. Sehingga kita boleh untuk sekali lagi berelasi dengan Dia. Sehingga gambar dan rupa Allah di dalam hidup kita yang rusak oleh karena dosa boleh mengalami pemulihan. Sehingga di tengah-tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, keberadaan kita menjadi terang kemuliaannya. Dan inilah maksud bagaimana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Di dalam sepanjang bagian Alkitab kita tahu bagaimana di dalam rencana keselamatan yang Allah telah susun di dalam hidup manusia ini, di tengah-tengah dunia ini. Allah mau nyatakan dan puncaknya adalah bagaimana Kristus yang datang di tengah-tengah dunia mati menggantikan penghukuman yang harusnya kita alami. Dan kini engkau dan saya bukan lagi orang-orang yang jauh. Bukan lagi orang-orang yang akan mengalami penghukuman itu. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, engkau dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah anak-anaknya, adalah juga murid-muridnya. Dengan demikian, saudara kasih dalam Tuhan, bukankah hidup kita tidak jauh berbeda dengan hidup dari seorang yang kerasukan roh jahat? Seorang yang datang dari dunia kafir pada waktu itu. Seorang yang dianggap tidak layak untuk mengalami pengampunan pada waktu itu. Seorang yang bahkan dijauhi. Seorang yang bahkan meresahkan. Seorang yang memberikan ancaman. Seorang yang memberikan teror. Tetapi ketika Yesus hadir di dalam hidup orang tersebut, keberadaannya diubahkan. Keberadaannya dipulihkan. Dari yang tadinya gambar dan rupa Allah rusak dalam diri orang tersebut. Dari yang tadinya tidak dianggap manusia pada waktu itu. Tuhan balikkan keadaan itu. Tuhan pulihkan keadaan orang tersebut. Dia sembuh. Dan inilah hidup kita. Hidup yang tidak jauh berbeda dengan keberadaan orang yang dirasuk roh jahat pada waktu itu. Namun yang membedakan antara kita dengan diri orang tersebut adalah tentang respon kita. Tentang respon kita setelah kita alami pemulihan. Setelah kita mengalami pengampunan dosa. Setelah relasi kita dengan Tuhan dipulihkan. Ada banyak orang Kristen ketika setelah mereka mengalami anugerah Tuhan. Bagaimana Roh Kudus yang mempertobatkan, yang menuntun orang-orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam iman mereka berespon untuk percaya dan alami anugerah itu. Apa yang terjadi? Ada banyak orang Kristen yang kemudian berkumpul di satu tempat, membentuk satu tembok dan benteng yang mereka namakan gereja.
Mereka pikir cukup menjadi Kristen dengan mereka mendirikan gereja, mereka berjemaah di satu gereja, dan mereka kemudian memuji, memuliakan nama Tuhan dan melayani di dalam gereja tersebut. Tetapi secara tidak sadar, mereka lebih cenderung membangun tembok itu makin tinggi, sehingga membuat hidup mereka terpisah dengan dunia ini. Apakah untuk maksud itu Tuhan memanggil engkau dan saya? Apakah untuk maksud itu Tuhan memanggil orang Kristen? Tidak. Tuhan memberikan perintah amanat kepada setiap orang percaya, setiap orang Kristen untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus. Dengan pergi, dengan membaptis, dan dengan mengajar mereka. Ini merupakan suatu siklus yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Bukan untuk diabaikan, tetapi untuk dikerjakan. Ini menuntut sebuah ketaatan dan kerelaan untuk kita mau pergi dan melangkahkan kaki kita. Bukan berarti setiap engkau dan saya dipanggil untuk menjadi misionaris, pergi ke seberang benua, pergi ke seberang pulau, pergi ke seberang lautan. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi misionaris. Tetapi setiap orang dipanggil untuk menjadi murid Kristus, menjadikan segala bangsa murid Kristus. Bagaimana kita memahami akan hal ini? Sebagaimana apa yang dilakukan oleh seorang yang baru disembuhkan dan dipulihkan oleh Kristus, Yesus mengatakan, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Dan ini yang Yesus perintahkan, menjadi satu cuplikan bagaimana amanat agung itu nanti diberikan kepada murid Kristus sesungguhnya. Dan ketika orang itu melakukannya, ada banyak orang yang terheran-heran oleh pekerjaan Kristus di dalam diri orang tersebut. Dan ini menjadi cikal bakal ketika Yesus kembali ke daerah Dekapolis, ketika Yesus memulihkan dan menyembuhkan seorang yang tuli, ada semakin banyak orang yang diteguhkan bahwa benar dia adalah Yesus yang punya kuasa itu. Sampai di akhir, di ujung daripada hidup Yesus di dunia, pelayanan Yesus di dunia, sebelum dia terangkat ke sorga, amanat agung itu diberikan. Dan murid-murid harus mengerjakan itu. Bagaimana menjadikan segala bangsa murid Kristus. Untuk pergi. Pergi ini bukan berarti sekali lagi pergi ke seberang benua, seberang lautan, ke daerah-daerah pelosok menjadi misionaris. Jika engkau memang dipanggil menjadi misionaris, pergi dan kerjakan. Tetapi setiap kita punya panggilan yang sama untuk pergi. Pergi kemana? Bisa jadi kita harus melangkahkan kaki pergi keluar daripada zona nyaman ini. Pergi keluar daripada tembok gereja ini. Bukan berarti gereja tidak baik, tidak. Tetapi gereja haruslah menjadi satu tempat untuk memperlengkapi orang-orang percaya itu. Untuk membentuk orang-orang percaya itu dan mengutus orang-orang percaya itu keluar di tengah-tengah dunia. Di dalam setiap bidang-bidang yang manusia, yang jemaat alami dan kerjakan dan lakukan. Di dalam setiap bidang-bidang profesional mereka. Ketika engkau sebagai seorang bos, engkau punya karyawan, jadilah bos yang mengayomi karyawanmu. Jadilah bos yang menjadi teladan atas karyawanmu. Jadilah bos yang menggaji layak atas karyawanmu. Bukan jadi bos yang semena-mena, bukan jadi bos yang memperalat dan bahkan memperbudak dengan tidak menggaji karyawanmu dengan baik dan sesuai. Ketika engkau menjadi tuan, engkau punya asisten rumah tangga di rumah, engkau punya sopir, perlakukan mereka layaknya manusia. Dan bahkan saksikan Kristus di dalam hidup mereka. Sehingga mereka pun juga boleh mengalami bagaimana kasih Kristus juga nyata melalui kehadiran hidupmu atas mereka. Atau bagaimana ketika engkau tiap harinya diantar oleh ojek baik online atau konvensional. Bagaimana engkau melihat mereka. Bagaimana engkau memperlakukan mereka. Bagaimana engkau hanya duduk diam dan kemudian diantar dan sudah. Bisa jadi itu kesempatan untuk engkau memberitakan Injil kepada mereka. Bagaimana dengan orang-orang di seberang kos-kosanmu. Di seberang pintu kamar kosmu. Bagaimana dengan orang-orang di seberang pintu rumahmu, tetanggamu. Bagaimana dengan orang-orang di seberang komplek rumahmu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak kesempatan yang Tuhan mau berikan buat kita. Untuk kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kesempatan itu sering diabaikan begitu saja. Kesempatan itu sering terlewat begitu saja.
di dalam hidup orang Kristen hari ini. Seperti di awal tadi saya katakan, ada sepertiga daripada populasi planet ini yang sama sekali belum pernah mendengar berita Injil. Dan 50.000 diantaranya mati setiap hari menuju kebinasaan. Bagaimana respon kita atas semuanya itu? Tidakkah kita peduli atas mereka? Bisa jadi di antara 2 miliar yang belum mendengar berita Injil itu adalah supirmu, adalah asisten rumah tanggamu, adalah karyawanmu, adalah atasanmu, adalah tetanggamu. Bisa jadi mereka adalah orang-orang di seberang kos-kosanmu. Bisa jadi mereka adalah orang-orang di mana engkau berkomunitas, engkau bermasyarakat. Engkau main futsal bareng, main badminton bareng. Engkau duduk makan bareng bersama dengan mereka, tapi tidak sekalipun engkau menyaksikan Kristus di dalam hidupmu. Apakah itu hidup sebagai murid Kristus? Tidak. Yesus sama sekali tidak mengharapkan murid-muridnya pasif seperti itu. Yesus menuntut sebuah ketaatan dan kerelaan untuk kita mengerjakan amanat agung di dalam setiap konteks hidup kita masing-masing. Sehingga kesaksian kita dengan kita pergi melangkahkan kaki ke seberang pintu kos kita, melangkahkan kaki ke seberang pintu tetangga rumah kita, melangkahkan kaki ke seberang komplek rumah kita, melangkahkan kaki ketika kita bersama-sama bergaul di dalam komunitas di mana kita bergaul dan bermasyarakat. Kiranya kita bisa menjadi kesaksian di sana. Secara sederhana, bagaimana kita bisa menyaksikan apa yang telah Tuhan perbuat atas hidup kita dan bagaimana Tuhan mengasihi kita sehingga anugerahnya nyata boleh kita alami. Jadi sekarang, tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap respon kita untuk kita mau melangkahkan kaki keluar dari zona nyaman kita, keluar dari zona aman kita, dan menjadikan gereja ini, jemaat ini, menjadi tempat engkau dan saya diperlengkapi, tempat engkau dan saya diutus untuk keluar di tengah-tengah dunia ini, menjadi kesaksian bagaimana kasih Kristus juga nyata bagi mereka. Sehingga ketika ada orang yang bertobat, mereka dibaptis, itu kiranya sebagai suatu respon. Ada satu titik bagaimana orang-orang percaya baru, bayi-bayi rohani baru untuk bisa diperlengkapi dengan diajar. Sehingga ketika mereka telah tumbuh menjadi dewasa rohani, mereka siap untuk diutus pergi. Dan ini menjadi satu siklus yang terus dikerjakan oleh orang Kristen dimanapun kita berada. Jadi, mari langkahkan kakimu keluar dari zona nyamanmu, dari zona amanmu, untuk menjadi saksi bagaimana Kristus perbuat dalam hidupmu, bagaimana Dia mengasihi engkau. Pergilah, jadilah saksi bagi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya ya Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau telah kembali ingatkan kami, sehingga kami boleh berespon sepenuhnya untuk menjadi saksi bagimu, untuk menjadi terang kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah dunia yang perlu akan kasih-Mu ini Tuhan. Ampuni kami, jikalau selama ini kami mengabaikan akan panggilan ini. Dan tolong kami Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, beri kami hikmat untuk kami mau melangkahkan kaki keluar, pergi menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Terima kasih sekali lagi buat hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Generasi muda adalah agen perubahan karena mereka memiliki semangat dan kreativitas untuk melakukan banyak hal. Ini terlihat dari banyaknya anak muda yang sudah menjadi murid Kristus, rindu melihat teman-teman mereka mengalami perubahan yang sama, yakni menjadi murid Kristus. Nama saya Sofian Dehude. Nama saya Susan Garamba. Halo, perkenalkan nama saya Leonita Agustin. Halo, perkenalkan saya Karen Putanta Wijaya. Nama saya Adi Putra Paskanis. Shalom, perkenalkan nama Atta. Shalom, perkenalkan nama saya Wilson Pelokila. Shalom, perkenalkan nama saya Christian Geopitan. Nama saya Graciela Yonecho Wanimbo. Nama saya Yohanes Kosai.
Kami satu kampung dan satu sekolah. Kebetulan kami sekelas. Di Ibarat Pemuda, satu gereja, lingkungan tempat tinggal kami. Kesaksian mereka yang mengalami perubahan dalam Tuhan karena pengaruh teman atau sahabat mereka. Senang sekali. Penasaran. senang, Sangat senang. Selain belajar firman Tuhan, mereka diajarkan juga keterampilan. Saya mencari komunitas yang bisa membantu saya membimbing mengenal siapa itu Tuhan Yesus lebih dalam. dan kawan bilang datang, saya ketemu sharing sama-sama. Bisa lebih mengenal Kristus, supaya lebih mengenal Tuhan Yesus. Kesaksian mereka yang rindu teman atau sahabat mereka mengalami perubahan dalam Tuhan. Percaya sesungguhnya kepada Tuhan Yesus. Salah satu kehendak dari Tuhan. Lebih banyak orang lagi yang mengenal Kristus. Semakin banyak anak muda yang mengenal Kristus, supaya dia mengenal Yesus. Awalnya mereka menolak ajakan saya. Puji Tuhan waktu itu tidak ada kesulitan apapun. Dibilang so rohani. Saya harus bisa melihat situasi, kondisi sebelum saya mengajak mereka untuk sama-sama PA. Berbeda pandangan. Sangat bersyukur. Senang. Tentunya pasti sangat bahagia, sukacita. Menjadi berkat bagi teman-teman yang lain, semakin semangat, aktif, dan berkembang. Semakin kuat di dalam Tuhan. Sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Teman-teman lebih giat lagi memberitakan Injil. Menjadi garam dan terang di sekeliling kotong. Menjadi orang yang lebih mengenal Kristus. Bisa memberitakan Injil. Membawa jiwa lebih banyak lagi. Jadi kesaksian bagi banyak orang. Mereka bersukacita karena diri mereka serta komunitasnya mengalami perubahan dan pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan terus berharap orang lain mengalami perubahan yang sama. Bagaimana dengan Anda?